Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Agus Sufiana pada mata pelajaran ekonomi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Selanjutnya, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui pembelajaran ini peserta didik dapat mendeskripsikan, mengidentifikasi, membedakan, dan menganalisis tentang peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar, serta memiliki sikap kerjasama, disiplin, tanggung jawab, dan juga santun. Nah, sebelum membahas materi lebih lanjut, Ibu ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar istilah e-bisnis, e-commerce, dan juga online trending? Nah, mari kita bahas bersama. Electronic business atau e-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Dengan kata lain, e-bisnis merupakan suatu istilah yang digunakan untuk memberi nama pada kegiatan bisnis yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet. Selanjutnya, kita akan membahas e-commerce. E-commerce merupakan transaksi perdagangan yang dilakukan lewat internet atau dikenal juga dengan online trading. Jadi, sudah bisa membedakan antara e-bisnis, e-commerce, dan online trading kan? Nah, online trading sendiri adalah kata lain dari e-commerce. Nah, kegiatan e-commerce sendiri ini melibatkan individu ataupun organisasi yang tidak dibatasi oleh batas teritorial negara. Selanjutnya, apa sih hubungan antara e-bisnis, e-commerce, dan online trading? Ketiga, istilah ini merupakan istilah yang dapat saling menggantikan dan juga memberikan keterkaitan dengan kegiatan jual beli yang memanfaatkan perkembangan iptek, khususnya internet. Jadi ketiga istilah ini terhubung di internet, sama-sama menggunakan jaringan internet. Selanjutnya, contoh pasar online yang ada di Indonesia sendiri itu banyak sekali. Dan yang biasa kita temui atau biasa kita gunakan ada Tokopedia, ada Shopee, ada OLX, ada Bukalapak, ada Blibli.com, ada Lazada, dan masih banyak lagi yang tidak Ibu sebutkan di sini, jenis pasar online yang sudah mendunia. Selanjutnya, manfaat dari e-bisnis. Apa sih manfaat dari e-bisnis ini? Secara umum banyak sekali ya yang bisa kita peroleh dengan adanya kegiatan e-bisnis ini atau internet bisnis. Yang jelas segala kegiatan di sini itu dilakukan dengan menggunakan jaringan internet. Otomatis di situ ada satu kemudahan ya. Nah, manfaat e-bisnis sendiri ini bisa dirasakan oleh penjual ataupun pembeli. Manfaat yang pertama adalah memperpendek jarak antara penjual dan pembeli. Jarak antara pembeli dan penjual menjadi semakin dekat dengan adanya bantuan internet ini. Ya, walaupun kita membeli produknya dari kita di pelosok nih, di kepulauan, membeli produk dari Jakarta bisa saja, itu bisa kita lakukan secara online. Ya, bahkan sekarang banyak ya, atau sering dari kita sendiri itu melakukan pembelian secara online, dan bahkan untuk di daerah kita sendiri itu sudah ada layanan khusus untuk JNE ada, Si Cepat ada, JNP ada, kita tinggal memilihnya saja pada saat kita melakukan pemesanan barang, kita mau menggunakan layanan yang mana ya. Selanjutnya, manfaat dari e-bisnis yang kedua adalah perluasan jangkauan pasar. Nah, jangkauan pasar di sini lebih luas. Ini manfaatnya bagi
penjual. Nah, jangkauan pasar dari produk yang ditawarkan penjual itu semakin luas dan dapat mencapai seluruh pelosok dunia. Tidak hanya terbatas di sekitar kita saja ataupun di dalam negeri saja. Nah, dengan adanya e-bisnis ini, produsen itu bisa menjual barangnya atau bisa mengekspor barangnya ke luar negeri. Jadi secara tidak langsung jangkauan pasar si penjual itu lebih luas dengan adanya e-bisnis ini. Selanjutnya, manfaat e-bisnis yang ketiga adalah perluasan jaringan mitra kerja. Ya, maksudnya kita bisa melakukan kerjasama dengan siapapun, tidak hanya terbatas di negara ini saja. Nah, baik itu produsen ataupun konsumen dari berbagai belahan dunia, ini sudah tidak ada batasan lagi. Kita penjual dan pembeli itu bisa saling kerjasama atau bermitra dalam mengembangkan kegiatan ekonominya. Selanjutnya, manfaat yang keempat dari e-bisnis ini adalah biaya lebih efisien. Maksudnya biaya yang dikeluarkan itu lebih sedikit. Interaksi antara penjual dan pembeli itu kan tidak harus dilakukan secara fisik atau bertemu langsung, melainkan kita melakukannya secara online atau dibantu oleh perangkat teknologi yang canggih, atau seperti sekarang ini kita biasanya menggunakan HP ya, lewat laptop. Yang punya laptop, bahkan melalui ini saja kita sudah bisa melakukan transaksi ya. Karena interaksi antara penjual dan pembeli ini tidak terjadi secara langsung, otomatis di situ kita mengurangi biaya transportasi. Nah, kita tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi. Mungkin yang kita keluarkan itu hanyalah biaya kuota. Ya. Terus selanjutnya, penyediaan barang dan jasa juga cukup dengan menampilkan gambar ya di pasar online itu. Ya seperti yang kita lakukan lah, kalau kita ingin memesan barang sekarang itu kita hanya melihat contohnya saja kan, tidak bisa melihat barangnya langsung. Hanya berupa foto dari produk yang diperjualbelikan. Sehingga kita itu tidak perlu menyewa, si penjual ya tidak perlu menyewa bangunan atau menyewa ruko itu untuk menjual produknya. Walaupun di rumah kita itu tidak punya toko, kita bisa melakukan jual beli ya, kita bisa menjual barang secara online. Dan begitu juga dilihat dari aspek tenaga kerja, produsen bisa lebih efisien, bisa lebih sedikit menggunakan tenaga kerja. Karena apa? Tidak diperlukan banyak tenaga kerja. Pekerjaan ini bisa dilakukan melalui aplikasi komputer selama 24 jam, yang pokoknya komputernya kuat saja, itu saja. Ada jaringan yang jelas. Ya. Nah, itu biaya lebih efisien, maksudnya biaya lebih sedikit yang dikeluarkan. Selanjutnya, manfaat e-bisnis yang kelima adalah meningkatkan citra perusahaan. Nah, citra perusahaan dapat secara cepat berkembang karena jangkauan internet yang sangat luas dan juga masif. Nah, maksudnya pasar-pasar online itu yang aplikasinya itu dapat otomatis ya dapat secara cepat diketahui oleh masyarakat. Ya seperti sekarang ini saja. Ya mungkin peserta didik mengetahui lebih banyak contoh-contoh pasar online yang bisa kita akses untuk melakukan pembelian. Selanjutnya, maaf ya, agak seret. Manfaat selanjutnya adalah menyederhanakan proses layanan. Nah, dengan ada layanan internet ini, maka kita sebagai konsumen itu tidak perlu antri dalam memesan produk. Ya, cukup membuka komputer atau kita cukup membuka HP, entah itu dimanapun dan kapanpun kita bisa melakukan pemesanan produk sesuai yang kita inginkan. Apa sih yang tidak ada di pasar online? Semuanya ada, bahkan sampai barang bekas pun itu juga ada kan. Kalau memang
biaya kita tidak mencukupi atau biaya kita sedikit, kita bisa mencari barang-barang bekas tapi kualitasnya masih bagus. Ada juga. Terus proses pembayaran pun ini yang kita lakukan juga bisa dengan mudah, lebih praktis. Nah, kita pembayarannya tidak menggunakan uang tunai, kita bisa menggunakan ATM, SMS banking, atau electronic banking, internet banking, dan sebagainya, tergantung nominal yang kita keluarkan saja. Nah, seperti yang ada pada gambar ini, dimanapun, di jalan pun kita bisa melakukan pemesanan barang apa yang akan kita beli. Nah, itu manfaat e-bisnis yang keenam. Manfaat e-bisnis yang terakhir adalah mempermudah akses informasi. Nah, informasi produk dapat secara mudah dan cepat kita ketahui. Dan informasi produk yang kita jual itu dapat dengan mudah diketahui oleh masyarakat dunia. Sehingga di sini kita sebagai pembeli bisa dengan mudah mengakses informasi kapan dan di mana saja. Yang jelas kita tetap terhubung dengan yang namanya internet. Kalau kita menggunakan HP, ya kapanpun dan dimanapun, yang jelas harus ada kuotanya, ya kan? Nah, semakin berkembangnya kegiatan jual beli ini, otomatis e-bisnis, manfaat dari e-bisnis ini banyak sekali kita rasakan. Ya, itu 7 manfaat dari adanya kegiatan e-bisnis. Nah, selanjutnya silahkan pelajari lebih lanjut materi ini dari berbagai sumber yang lebih relevan. Kalian bisa mencari video-video pembelajaran lain di YouTube, kalian bisa browsing di Google, dan juga bisa literasi, membaca sumber-sumber yang lebih relevan untuk mendukung pembelajaran kalian. Nah, silahkan dari materi yang sudah disampaikan terkait dengan peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar, silahkan dibuat ringkasannya dan nanti hasilnya silahkan dikirim di laman atau akun Rumah Belajar seperti biasanya ya. Tugas-tugas yang lain pun yang belum terselesaikan segera diselesaikan dan langsung dikirim di laman Rumah Belajar. Nah, sekian dari Ibu pembahasan terkait dengan peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Terima kasih. Nah, jika ada yang ditanyakan bisa langsung melalui diskusi di akun Rumah Belajar ataupun bisa langsung japri melalui WA, chat WA. Langsung dengan Ibu ya. Terima kasih, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.